Bapak Ibu, sekali lagi, apa kelebihan malaikat dibanding kita dengan manusia? Yang pertama dalam hal kekuatan dan kuasa, malaikat itu lebih. 2 Petrus 2:11. Kita ambil contoh konkretnya Bapak Ibu. Betapa kuat berkuasanya, betapa lebih kuatnya malaikat itu dibanding kita. Contoh, dua orang malaikat saja dapat menghabisi orang-orang di kota Sodom dan Gomora. Binasa. Itu dicatat dalam Kejadian pasal 19 ayat 21 sampai 22. Jadi di slide-slide sebelumnya saya sudah singgung, satu malaikat saja memiliki kekuatan, memiliki kuasa menghabisi 185.000 orang. Satu malaikat saja. Maka tidak aneh sebenarnya kalau dua orang malaikat saja bisa menghabisi jutaan penduduk kota Sodom dan Gomora. Itu nggak aneh. Karena satu malaikat saja begitu kuatnya dan begitu berkuasanya. Karena Tuhan tentunya. Contoh lain, kuatnya dan berkuasanya malaikat itu atas otoritas Tuhan. Ya, hanya dengan satu malaikat saja, batu besar yang beratnya bertonton menutup kubur Yesus hanya digulingkan, hanya dibukakan oleh satu malaikat saja. Ini arti rohani buat kita. Bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, Bapak Ibu, Tuhan akan begitu mudahnya mengutus malaikat-malaikatnya yang penuh dengan kekuatan dan kuasa itu menolong kita, membantu kita. Kan ke situ larinya. Termasuk juga membela kita, menjagai kita pagi siang malam. Karena malaikat itu diberikan Tuhan kekuatan dan kuasa yang luar biasa. Tapi sudah pasti, kekuatan dan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada malaikat tidak pernah melebihi daripada kekuatan yang Tuhan punya, kuasa yang Tuhan punya. Semuanya ada dalam otoritas, kekuatan dan kekuasaan Tuhan daripada kuasa dan kekuatan malaikat. Satu orang malaikat saja sudah cukup menghabisi 185.000 orang dalam perkemahan di Asyur. Yesaya pasal 37 ayat 36 menjelaskan itu Bapak Ibu. Sekali lagi, mereka kuat. Mereka punya kuasa malaikat itu karena Tuhan yang memberikan. Kekuasaan malaikat itu terbatas. Termasuk kekuatannya terbatas. Dan yang membatasi itu adalah Tuhan. Tapi kekuasaan Tuhan dan kekuatan Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Bahkan lebih tinggi, lebih kuat, lebih berkuasa dibanding daripada malaikat-malaikat itu sendiri. Ini mau menjelaskan, kalau kita perbandingkan antara Allah dengan malaikat, ya pasti malaikat selalu di bawah Tuhan. Tapi kalau kita perbandingkan dengan kita, ya kita di bawah daripada malaikat. Tapi ingat tadi konteksnya hanya sementara karena kita masih hidup di dalam daging. Yang kedua kita masih hidup di dunia yang fana, yang penuh dengan dosa di dunia ini. Bagaimana dengan pengetahuan atau kebijaksanaan daripada malaikat ini Bapak Ibu? 2 Samuel 14 ayat 20. Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu. Maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi Tuanku bijaksana seperti malaikat Allah. Sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. Artinya malaikat itu benar-benar punya kebijaksanaan. Artinya punya pemahaman, punya pengetahuan, punya wawasan yang luas Bapak Ibu. Bahkan mereka diberikan kebijaksanaan atau pengetahuan atau wawasan yang luas oleh Tuhan. Mengetahui semua yang terjadi di bumi. Untuk apa Tuhan berikan pengetahuan atau kebijaksanaan atau wawasan yang luas kepada malaikat. Sampai mereka bisa mengetahui isi bumi. Supaya Tuhan bisa memakai malaikat itu dengan efektif. Dengan efisien. Menjaga semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini. Melindungi, menyertai, menjaga kita. Khususnya orang-orang sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Kan itu tujuannya. Maka dia dikasih pengetahuan
kebijaksanaan melebihi daripada manusia. Laki-laki untuk kita juga. Bahkan malaikat juga punya pengetahuan melebihi daripada manusia. Banyak ayat-ayat dalam Alkitab menjelaskan di mana malaikat memberitahukan banyak pesan. Di mana setiap pesan-pesan sampaikan oleh malaikat Tuhan itulah berupa peringatan supaya manusia bertobat. Tapi juga pesan-pesan malaikat yang dari diutus oleh Tuhan itu juga berupa pengetahuan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Termasuk juga memberikan gambaran tentang surga. Bahkan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu juga banyak dikonfirmasi oleh Tuhan lewat siapa? Lewat malaikat kau. Kita ambil contoh Matius pasal 24 ayat 36 Bapak Ibu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga juga tidak tahu juga tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kecuali Bapa surgawi. Maka menjadi aneh, Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini ada oknum-oknum hamba Tuhan yang mengumumkan kepada jemaatnya, Tuhan Yesus pasti datang. Jam sekian, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, tempatnya di mana? Di tim. Ambil saja contoh mengapin si Buya. 2 kali dia meramalkan kedatangan Tuhan Yesus di Bandung. Belum lagi dengan saksi Yehova. Lebih dari 10 kali saksi Yehova. Memastikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan tidak ada malu-malunya untuk tobat. Udah walaupun sudah batal berpuluh-puluh kali dari ramalan mereka, tidak ada yang benar, meleset kan. Tapi nggak tobat-tobat juga orang saksi Yehova itu. Padahal ayat ini mengatakan, malaikat yang diberikan Tuhan, pengetahuan dan kebijaksanaan aja tidak tahu. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, tempat kedatangan Tuhan yang kedua. Malaikat tidak tahu. Tapi kadang-kadang manusia, oknum-oknum hamba Tuhan yang menyesatkan, sok tahu. Padahal pengetahuan kita dibanding malaikat saja kita lebih rendah. Malaikat saja yang dikasih pengetahuan lebih daripada manusia. Tahu diri mereka. Di mana posisi mereka. Dan sampai sejauh mana batasan pengetahuan mereka. Tahu diri mereka. Kan menjadi aneh kan Bapak Ibu itu. Hari-hari ini subur kita mendengarkan ramalan tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nggak paham malah kita. Dari berbagai perspektif. Ditafsir dari kiri lah, tafsir kanan lah, tafsir depan, belakang lah. Malaikat aja nggak tahu. Nah ini penting kita pahami supaya kita juga bisa mengingatkan orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Sehingga minimal kita ini jangan mudah diombang-ambingkan dengan ajaran menyesatkan. Sama misalkan, hari-hari ini kan banyak orang mengklaim dia adalah Tuhan Yesus yang diutus yang terakhir kali datang ke dunia ini. Banyak orang mengklaim dirinya menjadi Tuhan Yesus Juru Selamat bangsa. Ada yang dari Tanah Batak, ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari China, ada yang dari Korea, macam-macam. Padahal kita katakan, Yesus yang datang kedua kali pasti. Yesus yang pertama. Yang lahir dan besar di Israel sana. Itu yang datang juga yang kedua kali. Nggak pernah berubah suku dan kewarganegaraan secara surgawi. Nggak pernah berubah. Dia yang pernah datang dari surga ke dunia ini waktu Yesus lahir. Dia yang sudah pernah